semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Nunung Noviani. Jadi hari ini aku mau sharing mengenai pengalaman aku tentang mengatasi ruam popok dan cara mengobatinya. Jadi waktu itu usia anakku belum 40 hari atau 2 minggu, dia itu sudah mengalami yang namanya ruam popok. Ruam popok itu kayak gugusan di area selangkangan, di area pantat, dan juga area sensitivitasnya. Jadi di area vaginanya itu, di dindingnya itu kayak ada merah-merah, bentol-bentol kecil gitu. Aku pikir itu kenapa? Memang karena memang dia udah pakai diaper sejak dia lahir. Aku pikir itu mungkin sensitif atau apa, ternyata setelah aku cari tahu itu namanya ruam popok. Ruam popok itu apa sih Kak? Ruam popok adalah gugusan yang terjadi pada area kulit, di area sekitar bokong, sekitar selangkangan maupun di area alat kelamin dari si bayi itu. Anak aku mengalami ruam popok yang cukup bisa dibilang parah, tapi nggak terlalu sangat parah gitu, cuman merah-merah aja sampai si kulitnya itu melepuh sedikit. Nah itu dari sana aku mulai cari tahu apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, dan cara menghindarinya juga. Nah di salah satu video aku direkomendasikan sama yang namanya krim ruam popok. Krim ruam popoknya itu adalah Mustela Barrier Cream yang ini. Jadi ini itu ada 3 ukuran, ada ukuran yang 30 ml, 50 ml, dan juga yang paling besar ini 100 ml. Ini ukurannya 100 ml dan beratnya itu 100 gram. Aku udah pakai ini sebanyak 4 tab selama anak aku hampir usianya 11 bulan ini. Aku udah habis 4 tab, yang 30 ml 1, yang 50 ml 2 tab, dan yang terakhir ini itu yang beli yang 100 ml. Kenapa kok banyak banget kenapa kok banyak banget habisnya si Mustela Barrier Cream ini? Karena anak aku mengalami beberapa kali ruam popok di usianya yang berbeda-beda. Jadi untuk ruam popok yang pertama itu terjadi di usia dia 2 minggu. Penyebabnya itu karena ganti diapers, merek diapers. Jadi pertama itu sejak dari lahir sampai usianya 2 minggu itu dia pakai merek S. Sedangkan setelah usia 2 minggu itu karena diampersnya habis, jadi orang tuanya itu ngide lah buat ganti merek diapers, yaitu ke merek M. Ternyata dia nggak cocok dan akhirnya ruam popok. Barulah setelah itu kita ganti lagi ke merek S. Itu kasus yang pertama. Untuk kasus ruam popok yang kedua itu terjadi di usianya yang ke-3 bulan. Jadi dia itu pup karena dia udah nggak pakai diapers atau pakai diampersnya itu selang-seling dengan pemakaian klodi. Jadi kalau siang kita pakaiin klodi, dan kalau sekiranya hujan itu kita pakaiin diampers. Saat itu dia lagi pakai klodi dan kebetulan dia itu pup. Aku nggak tahu sebagai ibu karena nggak ada ciri-cirinya dia pup maupun nggak ada bau ataupun apa. Nah dia itu saat itu nangis kejar karena mungkin di area sensitivitasnya itu mulai terasa panas, gatal, dan juga pas kita buka itu ada kemerahannya. Nah setelah aku buka si klodinya, aku bersihkan area sensitivitasnya dan juga aku ganti ke klodi yang baru. Ternyata dia itu mengalami ruam popok yang cukup parah sampai dia itu kalau si ruam popoknya itu kena pipis, dia itu nangis jerit-jerit. Nah setelah itu aku karena ruam popoknya itu cukup parah, aku pakaiin si Mustela Barrier Cream ini cukup banyak di area sensitivitasnya. Nah setelah beberapa jam, karena dia nggak bisa tidur karena mungkin perihnya itu akibat ruam popoknya, setelah beberapa jam aku pakaiin Mustela ini, baru dia bisa tidur dan istirahat. Nah dari sana
Dari sana aku selalu membersihkan area sensitivitasnya ketika pup bibir itu di air yang mengalir dan menggunakan sabun. Lanjut ke kasus ruam popok yang ketiga, itu ketika kita mudik ke Cianjur, ke rumah orang tua aku. Karena kita nggak bawa Klodi, jadi kita pakaiin dia itu Pospek atau Diampers. Nah, karena kita keseringan pakai Pospek, sedangkan dia di rumah itu pakai Klodi, mungkin si area sensitivitasnya itu jadi lebih sensitif ya, karena pemakaian Pospek yang terlalu lama dan dalam jangka waktu 5 hari itu menurut untuk kulit dia itu terlalu panjang ya. Padahal itu aku gantiin setiap 4 sampai 5 jam sekali, itu aku ganti si Pospeknya itu. Nah, setelah kita pulang ke rumah kita yang di Sukabumi, ternyata dia mengalami ruam popok yang cukup parah dan lama. Tapi untuk ruam popok yang kasus ketiga ini tidak menyebabkan dia nangis kejar, cuman kayak ada sisik di area kelaminnya sampai ke area bokongnya, kayak gitu. Setiap habis mandi, setiap habis pipis ataupun ganti Klodi yang baru, itu aku selalu pakaiin Mustela Barrier Cream ini. Tapi ternyata tidak ada efeknya untuk kasus ruam popok ini yang ketiga. Aku cari tahu selama 1 bulan lebih gitu, aku terus pakaiin Mustela Barrier Cream ini sambil aku cari tahu penyebabnya apa. Ternyata aku tahu penyebabnya pas pemakaian Mustela ini setelah 1 bulan dari ruam popok yang panjang itu. Ternyata dia mau dibersihkan setiap ganti Klodi ataupun Pospeknya. Jadi pastiin buat teman-teman yang mungkin bayinya sedang mengalami ruam popok itu, setiap ganti Klodi maupun ganti Diampers itu pastikan area sensitivitas anak teman-teman itu dalam keadaan bersih dan kering. Kalau aku sendiri, kalau pas masih bayi newborn, itu cara membersihkannya dengan kapas yang dicelupkan ke air hangat yang matang. Setelah itu kita usapkan dari depan. Kalau untuk bayi perempuan itu diusapnya kan dari depan ke belakang agar dia tidak mengalami ISK atau infeksi saluran kemih. Nah, setelah bayinya bisa berdiri walaupun harus dipegangi, itu usahakan setiap ganti Klodi maupun Diampers itu dibersihkannya di air yang mengalir dan menggunakan sabun. Seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, apakah krim Mustela ini bagus? Krim Mustela ini bagus, bisa menghilangkan ruam popok. Untuk ruam popok yang sedang itu 2 sampai 3 hari, sedangkan untuk ruam popok yang cukup parah itu 3 sampai 5 hari. Untuk di anak aku sendiri ya. Nah, kita jangan terlalu mengandalkan krim ruam popok ini, tapi kita juga harus cari tahu penyebab ruam popoknya ini agar kita bisa menghindari dan tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan ruam popok tersebut. Sekian ya teman-teman, sharing yang bisa aku bagikan ke kalian mengenai ruam popok ini. Kalau ada pertanyaan, boleh kalian drop di kolom komentar. Nanti aku akan cantumkan linknya di deskripsi box agar kalian bisa juga pakai dan buktikan kalau ini bagus banget. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.